Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Andika Susanti. Saya Vina Priyadi. Saya Dinur Ramasari. Saya Nisa Azura. Saya Stiani Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan tentang model pembelajaran inquiry. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan asal teori belajar dari model pembelajaran inquiry. Menurut Piaget, dalam jurnal yang ditulis oleh Mulyasa pada tahun 2008, menjelaskan bahwa model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa untuk melakukan eksperimen secara luas, sehingga siswa dapat melihat apa yang terjadi, mengajukan pertanyaan, dan siswa juga dapat mencari jawabannya sendiri. Kemudian, Piaget menjelaskan konstruktivisme adalah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, keterampilan, pemahaman, dan proses pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry itu berasal dari teori belajar konstruktivisme karena menekan pada peran aktif siswa yang mendorong pola pikir dan memulai aktivitas belajarnya sendiri. Baik, selanjutnya ada tujuan dari model pembelajaran inquiry, yaitu model pembelajaran inquiry ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara kritis, logis, sistematis, dan juga model pembelajaran inquiry ini mendorong siswa untuk ikut aktif terlibat dalam materi pembelajaran, di mana mereka itu didorong untuk mencari jawaban atau solusi dari materi pembelajaran, sehingga siswa ini dapat menggunakan potensi atau kemampuannya secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam model pembelajaran inquiry, di mana yang pertama yaitu langkah-langkahnya menyajikan pertanyaan atau masalah, di mana guru ini memberikan pertanyaan atau masalah terkait materi yang akan dibahas. Kemudian yang kedua ada mendorong dan merangsang siswa, di mana guru ini mendorong agar siswa itu berpikir untuk mencari jawaban atau permasalahan yang telah tadi diberikan. Kemudian selanjutnya ada membuat hipotesis, di mana siswa ini mengajukan jawaban terkait pertanyaan atau masalah yang telah tadi diberikan. Selanjutnya ada merancang percobaan, di mana guru dan siswa ini merancang untuk melakukan percobaan dari masalah yang telah tadi disampaikan. Selanjutnya ada melakukan percobaan, di mana rancangan percobaan tadi itu dilakukan untuk membuktikan apakah jawaban atau dugaan siswa yang telah tadi disampaikan itu sama dengan hasil percobaan atau tidak. Nah, selanjutnya ada mengumpulkan dan menganalisis data, di mana data-data atau jawaban-jawaban yang telah tadi siswa sampaikan dan hasil dari percobaan itu dikumpulkan dan juga disimpulkan bagaimana nih hasil dari antara percobaan sama dugaan siswa. Nah, kemudian ada macam-macam model pembelajaran inquiry. Yang pertama ada inquiry terbimbing, yang dimana pada model ini siswa itu dituntut untuk menemukan suatu konsep dari petunjuk-petunjuk yang memang sudah diberikan oleh seorang guru, yang dimana petunjuk-petunjuk ini biasanya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat membimbing. Nah, selain pertanyaan-pertanyaan, guru juga dapat memberikan penjelasan secara singkat sebelum siswa itu melakukan suatu percobaan. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran bebas, yang dimana model pembelajaran inquiry bebas ini biasanya digunakan pada siswa yang memang sebelumnya itu memiliki ataupun telah berpengalaman belajar menggunakan pendekatan inquiry. Nah, karena pada pendekatan ini siswa itu biasanya belajar seolah-olah menjadi seorang ilmuwan, yang dimana menemukan sebuah masalah kemudian diselesaikan secara mandiri. Nah, kemudian yang ketiga ada model bebas modifikasi, yang dimana model bebas modifikasi ini merupakan penggabungan atau kolaborasi dari model sebelumnya, yaitu ada model inquiry terbimbing dan juga inquiry bebas. Nah, selanjutnya ada pun materi yang cocok menggunakan model pendekatan inquiry, yaitu tentang perubahan wujud zat, yang dimana materi ini diambil dari fase B, yaitu dari kelas 3 dan 4. Nah, yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran inquiry. Nah, yang kami uraikan itu termasuk jenis inquiry terbimbing. Hal ini itu karena guru memandu mulai dari mengajukan pertanyaan awal, lalu membantu merumuskan masalah, hingga membimbing siswa merancang dan melakukan percobaan, serta menarik kesimpulan secara bersama-sama. Nah, proses ini itu tidak sepenuhnya bebas bagi siswa
tetapi diarahkan oleh guru secara sistematis. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini ada 6. Untuk langkah-langkah yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan pemicu, di mana guru masuk ke kelas dan membuka kelas dengan mengajukan pertanyaan yang menarik rasa ingin tahu siswa. Contohnya itu seperti mengapa es yang berada di dalam ruangan bisa mencair, tetapi es yang disimpan dalam lemari es bisa tetap membeku. Nah, pertanyaan ini itu bertujuan untuk membandingkan rasa penasaran dan menjadi titik awal dari untuk penyelidikan ataupun untuk pemecahan dari isi pertanyaan tersebut. Nah, lalu yang kedua itu merumuskan masalah bersama siswa, di mana setelah pertanyaan tadi guru itu mengajak siswa untuk merumuskan masalah yang akan dibahas ataupun diselidiki. Misalnya itu apa sih yang menyebabkan es itu bisa mencair. Nah, cara ini itu mengajak siswa untuk lebih fokus lebih fokus pada masalah yang akan dicari jawabannya. Nah, yang ketiga yaitu membuat hipotesis, di mana siswa diajak untuk mengajukan dugaan sementara ataupun dugaan awal berdasarkan pengetahuan awal mereka. Contohnya seperti kayak saya kira es mencair itu karena panas dari udara sekitar. Nah, hipotesis ini itu menjadi panduan sementara untuk eksperimen yang akan dilakukan. Oke, baik, langkah-langkah dari model inquiry yang selanjutnya yaitu merancang dan melakukan percobaan untuk mengumpulkan data. Nah, di tahap ini siswa melakukan percobaan sesuai dengan hipotesis, seperti menaruh es di dua tempat yang berbeda, yaitu di tempat yang panas dan di tempat yang dingin, lalu mengamati perubahan yang terjadi. Nah, percobaan ini mengajak siswa untuk langsung mengenali dan mengamati fenomena perubahan biji benda. Kemudian langkah yang kelima yaitu menganalisis dan menguji hipotesis berdasarkan hasil percobaan. Nah, setelah tadi melakukan percobaan dan mengumpulkan data, kemudian guru dan siswa membandingkan hasilnya dengan hipotesis yang telah dibuat dengan mengajukan pertanyaan seperti apakah es di tempat yang panas mencair lebih cepat daripada es di tempat yang dingin. Proses analisis ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan menilai kebenaran dugaan mereka. Kemudian langkah yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan bersama berdasarkan data dan analisis. Misalnya seperti perubahan wujud benda seperti es yang mencair terjadi karena pengaruh suhu, sedangkan di suhu yang dingin menyebabkan air mengembun atau membeku. Nah, kesimpulan ini menguatkan pemahaman konsep secara ilmiah dan konkret. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan dapat dipahami dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.